Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di sini saya Miss Fitri bisa menemani semua penonton setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik dalam acara kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Alhamdulillah senang sekali pada hari ini kita narasumber kita adalah seseorang yang luar biasa sekali. Beliau dulu juga dosen saya waktu S1. Beliau adalah Haji Muhammad In'am MPD dan untuk tahun ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua PDM Gresik yang membidangi lembaga pengembangan cabang dan ranting. Selain itu, beliau juga sebagai di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Gresik. Kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat nggih. Sepertinya jadwal puasa ini sangat padat nggih Ustadz? Ya, kita mencoba untuk bisa melayani umat sesuai dengan yang diperlukan. Alhamdulillah, semoga terus sehat. Amin. Agar terus bisa melayani umat seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, untuk tema kita pada episode kedua ini adalah beribadah semakin mudah dengan teknologi. Nah ini menurut kami, kenapa kami mengambil tema ini sangat cocok dengan masa sekarang Ustaz, di mana teknologi ini sudah sangat canggih dan bahkan mungkin kita sangat tertinggal. Kadang kita sebagai guru itu tertinggal dengan para siswa, atau kita sebagai orang tua sudah tertinggal dengan anak-anak kita, generasi Z sekarang. Nah, ini gimana caranya Ustadz agar teknologi yang seperti sekarang ini itu bisa membuat ibadah itu lebih mudah, bukan malah lebih tidak mudah karena dikalahkan oleh yang tidak baik. Ya, nah mungkin bisa dipaparkan untuk tema kita pada hari ini. Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangan dunia teknologi kita dewasa ini memang luar biasa. Ya. Tetapi yang harus juga diperhatikan, perkembangan teknologi yang luar biasa itu bisa jadi berdampak positif, sekaligus juga bisa berdampak negatif. Ya, benar sekali. Saya masih teringat pesan Profesor Habibie di tahun 95 yang lalu, ketika beliau memberikan pidato di acara Muktamar Muhammadiyah di Aceh. Salah satu poin penting yang beliau sampaikan adalah dunia yang akan datang akan dikuasai oleh orang-orang yang berilmu. Tetapi ilmu tanpa agama rusak. Agama tanpa ilmu juga loyo, lemah. Nah, karena itu maka memperhatikan perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat akhir-akhir ini, tentu kita sebagai orang yang beriman harus berupaya untuk bisa mengcovernya dengan baik. Jadi jangan sampai kemudian hadirnya teknologi lalu bisa menjadi sesuatu yang berdampak buruk bagi kita, tetapi justru harus bisa mencerminkan situasi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Karena itu maka kehadiran teknologi yang semakin maju ini kita sambut dengan baik dengan cara memanfaatkan posisi teknologi itu sesuai dengan porsi yang sebaik-baiknya. Jadi tidak malah kebalikannya. Nah, memang yang kita khawatirkan kalau kemudian perkembangan teknologi itu disalahgunakan, itu yang tidak benar. Jadi karena itu sebagai orang-orang yang beriman, terutama di kalangan orang tua murid, maka orang tua murid harus betul-betul bisa mengendalikan putra-putrinya dengan cara mengawasi secara aktif. Jangan sampai kemudian hadirnya teknologi justru menjadi bumerang. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, salah satu hal penting misalnya penggunaan HP. Lawang anak sekarang itu kelas umur 2 tahun aja sudah HP-an. menguasai HP. Sing tua-tua ini kalah. Iya, benar-benar.
Tetapi tetap ya itu karena menjadi bagian dari lahan mereka di sekarang ini, maka tetap kita kawal, harus terus dikawal, harus terus diarahkan, jangan sampai kemudian hadirnya teknologi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak positif. Gitu. Nah, misalnya apa? Ya di sana banyak pelajaran-pelajaran penting. Secara pribadi misalnya, hadirnya teknologi itu banyak memberikan pelajaran yang bisa kita petik. Misal, saya pernah melihat di YouTube itu ada, ya masih kemarin lusa, ada penumpang bis yang membawa anjing. Jadi penumpang bis itu membawa anjing. Lalu pada suatu saat datang juga penumpang yang baru, seorang ibu yang lagi hamil. Lu anjing itu begitu cerdasnya. Begitu melihat ada seorang ibu yang hamil, jeragannya si anjing ini kemudian ini anjingnya jenggong-jenggong. Lalu jeragannya itu ya ditarik-tarik celananya oleh anjing itu, suruh berdiri. Nah setelah jeragannya ini berdiri, lalu ibu yang hamil itu yang semula berdiri, mohon maaf, roknya itu ditarik sama anjing, dituntun untuk duduk ke tempat yang ditempati jeragannya anjing, tuannya anjing itu. Masya Allah, itu hemat saya, ini pelajaran yang penting. Luar biasa. Ini pelajaran penting dan itu sangat menyentuh bagi lebih khusus orang-orang yang beriman. Kalau anjing saja bisa begitu, mengapa manusia tidak bisa begitu? Benar sekali Ustaz. Itu apa itu namanya bisa kita temukan lewat perkembangan teknologi. Satu, yang kedua, ya masih anjing lagi. Saya melihat ada seorang bapak yang tunanetra membawa tongkat berjalan sambil nuntun-nuntun. Lalu ada seorang ibu yang menggiring anjingnya itu diikat. Tiba-tiba anjing ini kemudian lepas dari jeragannya, dari tuannya. Nah, tuannya penasaran, ada apa kok lepas anjing? Ternyata anjing tadi itu menyingkirkan pohon yang tumbang yang akan dilewati oleh orang yang buta yang lagi nuntun dengan tongkatnya itu. Apa itu namanya? Pohon itu kemudian diangkat oleh anjing, dipinggirkan sehingga orang yang lewat tadi itu tidak bisa lewat oleh kayunya pohon. Itu satu, dua. Yang ketiga, ada orang mau nyebrang jalan mengalami kerepotan. Karena kendaraan tuh war-war tidak mau berhenti. Anjing ini menggonggong-gonggong di tengah jalan. Lalu mobil-mobil itu berhenti. Ketika mobil itu berhenti, tiba-tiba serombongan orang yang mau nyebrang lalu didekati oleh anjing. Kuk, ditarik. Akhirnya bersama-sama anjing nyebrang. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Nah itu kalau misalnya kita melihat di dalam hadis itu kan ada begini. Rasulullah itu diperlihatkan ada seseorang yang lalu lalang di dalam surga. Ternyata penyebabnya itu ya sederhana sekali. Ketika orang ini waktu di dunianya, dia berjalan di suatu jalan, ada pohon tumbang. Lalu pohon tumbang ini kan mengganggu orang yang lewat. Dipotong sama dia, dipinggirkan. Itu menjadi sebab dia masuk surga. Nah, jadi apa itu namanya, kalau yang saya ceritakan kaitannya dengan Rasulullah ini kan teks hadis yang menceritakan itu. Nah, tadi itu teknologi mengcover apa itu namanya anjing yang menolong orang yang membantu mengambil pohon yang tumbang disisihkan supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Itu kan luar biasa. Jadi teknologi itu bergantung penggunanya. Jadi kalau misalnya penggunanya itu benar, jujur, maka insya Allah itu akan membawa suasana yang justru semakin menyenangkan. Informasi-informasi positif yang ditampilkan akan memberikan pelajaran tersendiri. Termasuk hikmah lihat anjing itu tadi ya Ustaz. Nah, termasuk misalnya kajian-kajian yang orang tidak sempat datang ke masjid, tapi dengan kajian itu kemudian orang bisa mengikuti lewat YouTube lewat channel yang lain. Seperti yang kita lakukan pada saat ini Ustadz. Ya, mungkin tadi kalau
pesantren Darul Arqam kan cuma siswa-siswanya, sedangkan ini insya Allah sudah bisa ditonton oleh para bapak ibu di rumah, bapak ibu wali murid seperti itu Ustadz. Nah berarti gini Ustadz, nah kalau misal anak muda nih Ustadz ya, kan itu banyak sekali yang ditonton itu bukan hanya YouTube sekarang Ustadz, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Tips agar istiqomah meniru yang positif saja Ustadz, karena kalau sekarang itu yang lagi marak di anak muda itu TikTok Ustadz, dan luar biasa ya, konten kreator itu bukan hanya yang mohon maaf menurut kacamata Islam itu mungkin baik, ada juga yang konten-konten yang tidak baik dan yang ditiru oleh anak muda zaman sekarang gitu. Nah bagaimana caranya agar anak muda zaman sekarang itu bisa tetap istiqomah untuk tetap berada di jalan yang lurus gitu bahasanya Ustaz, dengan teknologi. Jadi hemat saya itu kembali kepada peran orang tua. Orang tua tidak cukup hanya menitipkan putra-putrinya di sekolahan, di lembaga pendidikan, tetapi orang tua juga harus ikut terlibat secara langsung dalam hal mengawasi perkembangan putra-putrinya. Itu kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Itu surat At-Tahrim ayat nomor 6. Ketika ayat itu turun kepada Nabi, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, naqi anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana kami bisa menjaga keluarga kami? Dalam hal ini termasuk anak-anak kami. Faqala alaihi salam, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Umar, cara menjaga keluarga adalah tanhawunnahunna amma nahakumullahu an. Kamu harus mencegah manakala melihat ada anggota keluarga yang salah arah, salah langkah, yang menempuh jalan tidak benar. Nah, sebaliknya wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bi, dan kamu harus berupaya untuk bisa memerintah, mendidik, mengarahkan kepada anggota keluarga mengikuti perintah-perintahnya Allah. Jadi terkait dengan itu, maka peran orang tua terkait dengan perkembangan teknologi ini justru harus lebih ditingkatkan. Tidak cukup menyerahkan kepada sekolah, lembaga pendidikan di mana anak-anak itu dititipkan, tetapi orang tua juga harus aktif melihat, memantau perkembangan putra-putrinya. Misal sekarang orang tua di rumah, anaknya dititipkan di sekolahan. Sekali tempo orang tua perlu datang ke sekolahan. Tanya kepada guru, guru BK, atau wali kelas. Ya sederhananya begini, Bu, Pak, gimana perkembangan anak saya? Sejauh ini yang saya lihat di rumah kelihatannya kok baik-baik. Jangan-jangan itu hanya sekedar di rumah. Kamuflase. Itu bisa begitu. Bisa. Nah, itu tapi mudah-mudahan tidak begitu. Amin. Jadi di rumah kok kelihatannya baik. Soalnya saya ini kan juga guru. Guru, dosen juga. Saya ini guru. Ketika dulu itu ada murid di rumah itu ngelutu saja laporan orang tuanya. Anak saya tuh di rumah itu tekun, tidak pernah kemana-mana. Batin saya, iku nenong oma, panjenengan belum tahu di luar. Suatu ketika anak ini ketangkap bahasa oleh saya, gitu loh. Jadi waktunya masuk sekolah, tidak datang ke sekolahan. Tidak datang ke sekolahan, lalu ada guru yang lapor, Pak, tadi itu ada anak-anak pakai seragam larinya ke barat. Saya cek dulu di kelas, ternyata anaknya nggak ada. Saya cari. Sekolahnya kan di Blandungan sana, di belakang rumah sakit. Ketemunya di Pongangan. Jauh sekali ya. Antara Pongangan dengan sekolah ini kira-kira ya sekitar 5 kilo. Iya, lumayan. Itu saya telusuri, setiap gang saya telusuri. Begitu di situ ada sepeda ngumpul, kemudian saya temukan, loh,
iki apa arek. Lalu saya geringes semua. Dari situ kemudian orang tuanya kita panggil, kita tunjukkan, ini loh Pak, jenengan bilang anak ini kalau di rumah baik-baik saja. Ternyata di sini ngeluyur kayak gini. Nah, ini. Jadi bisa jadi kemudian anak itu di rumah supaya dinilai bapaknya, orang tuanya kelihatan baik. Dia bikin kamuflase seperti itu. Tetapi hal yang semacam itu tentu kita tidak harapkan. Nah, karena itu solusinya menurut saya orang tua harus aktif melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Nah, supaya nanti gayung bersambut antara pihak sekolah dengan orang tua ini menjadi klop. Gitu. Ketika misalnya sekolah memberikan informasi, Bapak, Ibu, putranya jenengan tuh begini-begini, orang tua cepat tanggap. Tuh, ini harus begini. Solusinya juga disiapkan kayak apa. Nah, jadi misalnya penggunaan HP, penggunaan HP. Nah, saya sendiri kalau misalnya melihat cucu saya pakai HP itu, masya Allah, maka solusinya dijami, dijam oleh ibunya tuh. Jam sekian sudah selesai loh ya. Jam sudah waktunya habis ya harus diambil dan nurut Ustaz. Iya, nurut. Alhamdulillah. Harus nurut itu. Kalau tidak gitu nanti ya kita kasihan anak. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, berhubungan dengan orang tua yang tetap harus memantau dan seperti yang disabdakan Nabi tadi kepada Khalifah Umar bahwa harus menghindarkan dari yang buruk dan mengajak ke kebaikan. Nah, beberapa orang tua Ustadz, kadang itu bahasa Jawanya itu sambatan. Saya itu nggak kurang-kurang mengingatkan anak-anak ya. Sampai yang namanya mulut ini sampai capek sampai apa gitu, banyak yang mendekati keputusasaan gitu Ustaz. Kadang juga ada yang menangis, ini gimana, saya sudah melakukan segala cara agar anak saya ini bisa menjadi baik, tapi kok kayak gini saja. Nah itu kira-kira tips dan trik apa jadi Ustaz? Begini, makanya ketika kita mendidik anak itu tidak cukup hanya kita sekolahkan, kemudian lepas begitu saja, walau sudah diawasi, tapi pada sisi lain faktor doa. Faktor doa. Doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu mustajab. Jadi karena itu, maka setiap saat orang tua tidak boleh lepas dari mendoakan anak. Supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Lah, yang sering saya sampaikan itu kan gini, salah satu doa untuk mengantarkan suatu kehidupan keluarga yang sakinah. Seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Furqan ayat nomor 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Nah, itu gayung bersambut antara bapak, ibu dengan anak ini, insya Allah di samping doa itu juga ada Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami anak yang soleh, ya. Jadikanlah kami orang yang menegakkan sholat. Begitu juga anak turun kami. Wajnubni wa bani an na'budu al-asnam, jauhkan kami dari penyembahan berhala. Jadi doa-doa itu menjadi penting. Ya. Nah, termasuk doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat nomor 15 berasal itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, jadi itu juga doa-doa yang menuntun kita di samping untuk diri kita, untuk orang tua kita, juga untuk anak-anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, baguskanlah generasi anak turunku supaya menjadi generasi yang soleh. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan apa? Dengan diberi bekal materi, di sekolah-sekolah, oh ini sanggune, ini sepeda motor, tidak cukup itu, tapi juga dikawal dengan doa.
doa itu menjadi sangat penting. Apalagi salah satu doa yang gampang dikabulkan oleh Allah itu adalah doanya orang tua. Dakwatul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anak. Jadi kalau orang tua itu munajat kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh dan solihah. Maka insya Allah kalau doanya tulus Allah akan kabul. Itu. Jadi apa itu namanya? Di sisi lain orang tua itu harus tanggap. Anak misalnya keluar harus ditanya. Nggak peduli anak itu komentarnya kayak apa. Jadi kalau saya itu mohon maafin, anak saya keluar mau kemana, dengan siapa, tujuannya apa, nanti pulangnya jam berapa. Itu harus protektif gitu ya. Itu harus komitmen. Jadi ketika misalnya di luar kesepakatan, saya cari itu anak saya. Gitu. Jadi dulu misalnya anak saya itu pernah, ayah saya mau keluar sebentar sama teman. Setengah jam belum pulang, saya cari. Gitu. Sudah ada HP itu Ustaz? Belum. Oh, jadi nyarinya random gitu ya. Saya cari, terus ketemu temannya. Lupain cari Hanif. Oh iya, di sana Pak. Nah, lalu saya temui, ayo pulang. Di rumah saya beritahu tadi janjinya sama setengah jam. Nah, itu. Saya tidak. Padahal anak laki-laki ya Pak ya. Ya. Itu saya tidak ingin dia itu ternoda oleh sikap yang kurang positif dari lingkungan. Namanya anak banyak, orang banyak. Nah, jadi kita orang tua tidak boleh kemudian katakan menasihati anak sekali, 2, 3, 4, 5 kali terus belum nurut lalu menyerah. Nah, itu namanya frustasi. Ya. Tidak boleh frustasi. Dan harus terus kita kawal mereka. Kita kasih pendekatan. Saya itu kalau misalnya ngajak ngomong anak itu tidak formal begini. Saya ajak nanti katakan misalnya jalan-jalan. Kadang di atas mobil. Kadang kalau misalnya duduk santai. Waktu makan. Kadang-kadang jandonan di rumah. Kumpul lalu saya cerita. Itu. Di situ. Jadi seperti teman gitu ya. Jadi sehingga anak-anak dengan saya itu juga akrab. Gayung bersambut. Jadi akrab, santai juga. Nah, cara saya misalnya, anak itu saya suruh meteki saya. Oh, tinggi. Ya. Jadi kayak cucu-cucu saya itu, saya temprap, ayo, kung diteki-tek. Nah itu untuk mendekatkan, mengakrabkan antara anak-anak dengan. Jadi hal-hal yang semacam itu kelihatannya sederhana, tapi menurut saya sangat bermakna. Jadi harus punya banyak sekali cara untuk mendekati, memberikan nasihat dan juga berdoa gitu. Kadang-kadang misalnya pergi di saat istirahat di jalan, tunggu-tunggu di bawah pohon, di situ kemudian kita cerita. Jadi tidak seolah-olah menggurui gitu, guys. Nah, jadi mereka juga tidak terasa kalau kita kasih masukan. Lalu ketika misalnya ada anak yang mungkin sikapnya tidak pas, ketika kita memberikan nasihat, jangan sampai dilihat oleh yang lain. Ya, nanti, malu. Nah, itu penting. Itu penting. Jadi saya misalnya dengan istri saya khilaf. Ya, pernah saya mengingatkan. Setelah itu istri saya menegur saya. Yang iling ngono aja nang ngarepe arek-arek. Ini penting. Iya. Ya, walaupun itu antar bapak dengan ibu. Karena itu menjadi pelajaran yang berharga. Supaya anak itu juga tahu situasi dan kondisi. Benar sekali Ustaz. Ya, luar biasa sekali Ustaz. Insya Allah sangat bermanfaat untuk para wali di rumah. Dan tadi mungkin banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa dibuat untuk doa untuk anak-anak kita. Mungkin bisa itu surat Al-Furqan ayat nomor 74. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat nomor 15 insyaallah. Lalu surat Fussilat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu doanya Nabi Ibrahim. Iya. Insyaallah Ustaz. Nah, bisa dicatat Bapak Ibu wali murid di rumah atau mungkin
penonton setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik-nya. Sepertinya ini tidak terasa waktunya sudah habis Ustadz, dan alhamdulillah ilmunya sangat banyak sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk para penonton setia, untuk para siswa-siswi, wali murid, untuk guru-guru, dan juga untuk semua kalangan Ustadz. Terima kasih banyak. Nah, untuk acara ini Ustadz biasanya kalau setelah kita tutup kita ada jargon. Jadi nanti setelah saya bilang kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, saya dan jenengan mungkin bisa bilang mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Seperti itu Ustaz. Baik, sudah siap Ustaz? Ya. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Saya Miss Fitri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.